Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita boleh berbakti kepada Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita dengan sukacita beribadah pagi hari ini. Kita menaikkan pujian sama-sama, memulai ibadah KA kita. Kakak undang adik-adik semua di rumah, mari sikap hati yang sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama dari semula. Setelah kau tetapkan hidupku dalam tangan. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita kembali naikkan pujian bagi Tuhan dari semula. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa membuka ibadah KA pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami kembali datang beribadah dengan sukacita dan kami berdoa kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap memuji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik yang ada di rumah yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua bangkit berdiri, tangan di pinggang, kita mau puji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Dia Allah yang besar, melebihi setiap kekuatan manusia. Kita menaikkan pujian ini sama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita.
besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sama-sama, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Dia senangkan, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, gede, 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 Terus puji Tuhan Allah kita mau puji terus dan menyenangkan hati Tuhan. Aku bukan, aku pasukan berjalan. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Saya bukan pasukan berjalan. Tangan semua ditinggal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, siap raja. Saya laskar Kristus, siap raja. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Iya, adik-adik yang di rumah, sukacita dalam memuji Tuhan. Wah, adik-adik keren hari ini memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, mari tiba saatnya kita mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap hati yang baik untuk sama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikan kami seperti Samuel kecil. Hati kami telah siap dibantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Nya. Mari Tuhan berfirmanlah, mari Tuhan
berfirmanlah, hati kami telah siap di batu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Mu, yang taat dengar firman-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Tuhan berkati pada saat kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Christine akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik tahu tidak, selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini, adik-adik, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik ingat tidak, pada saat Tuhan Yesus memberi makan dari 5 roti dan 2 ikan, dikasih makan kepada berapa ribu orang? 5.000 orang, banyak sekali ya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang mengikut Dia. Bahkan dalam hal makanan pun Tuhan Yesus memperhatikan mereka kelaparan karena mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tidak hanya itu saja. Adik-adik tahu tidak, ketika ada orang buta, Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus tahu apa yang dia butuhkan. Dia meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta tersebut, sehingga orang yang buta tersebut bisa melihat. Bahkan adik-adik ingat tidak bagaimana cerita orang yang sakit kusta? Adik-adik ingat orang-orang kusta ini memanggil nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memperhatikan penyakit mereka dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus memperhatikan banyak orang, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, cerita hari ini juga mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita boleh membantu atau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Nah, di situ diberi judul yaitu 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, adik-adik, kisah ini terjadi ketika para rasul, para rasul, ke-12 rasul yaitu murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian terjadilah setelah itu Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus setelah itu penuh dengan Roh Kudus dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan di situ 3.000 orang 3.000 orang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena mendengar cerita para rasul.
Wah, banyak sekali sekarang orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Kedua belas rasul merasa kesulitan karena banyak orang yang sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua belas rasul ini tidak hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi kedua belas rasul ini juga memperhatikan, harus melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sakit didoakan, yang membutuhkan bantuan harus dibantu dong, yang kelaparan diberikan makanan. Banyak sekali pelayanan yang dilakukan oleh kedua belas rasul ini. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Karena begitu banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kedua belas rasul ini harus memperhatikan semuanya. Kedua belas rasul ini merasa kesulitan dan ada juga jemaat-jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merasa marah karena mereka merasa tidak diperhatikan. Ada janda-janda. Jadi tahu tidak janda-janda itu apa? Janda itu adalah seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami lagi karena suaminya sudah meninggal. Kasihan ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ya, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7 dikatakan rasul-rasul ini memiliki kesulitan karena banyaknya orang yang harus dilayani. Ada beberapa jemaat atau ada beberapa orang yang percaya Tuhan Yesus merasa terabaikan, mereka marah kenapa tidak diperhatikan. Akhirnya kedua belas rasul mengambil keputusan bahwa mereka memilih 7 orang yang akan membantu pelayanan, karena para rasul kan cuma 12 orang melayani begitu banyak orang. Mereka, para rasul ini membutuhkan bantuan orang lain juga untuk memperhatikan setiap jemaat Tuhan yang ada. Akhirnya dipilihlah 7 orang untuk ikut serta melayani jemaat atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pekerjaan pelayanannya menjadi semakin luas dan orang-orang semakin kepada Tuhan Yesus. Dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang membutuhkan bantuan segera dibantu, yang sakit didoakan, yang kelaparan diberi makan, yang sedang mengalami kesulitan harus dibantu. Nah, itu tadi kenapa 7 orang itu dipilih untuk melayani oleh kedua belas rasul. Nah, ke-7 orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita mau bersama-sama belajar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Adik-adik mau tidak membantu? Contohnya, mungkin mama sedang mengerjakan pekerjaan rumah, sedang bersih-bersih. Adik-adik bisa loh membantu mama untuk bersih-bersih rumah. Ataupun di sekolah, adik-adik melihat ada temannya yang kesulitan untuk belajarnya. Nah, adik-adik bisa menolong teman-teman yang kesulitan ini, mengajari dia untuk belajar. Nah, itu adalah cara-cara untuk kita bisa menolong dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik bisa membantu mama, papa, kakak, adik, teman, ataupun yang lain-lainnya yang membutuhkan bantuan. Ataupun kalau kamu punya teman yang saat ini mungkin sedang sakit, kamu bisa bantu doakan. Atau kamu punya nenek atau kakek yang sedang sakit, kamu bisa bantu doakan. Itu tandanya kamu mau memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kamu. Kamu mau membantu. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau membantu orang lain? Kak Christine juga mau belajar untuk memperhatikan dan membantu orang lain, seperti
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti ya para rasul-rasul yang memilih 7 orang untuk membantu pelayanannya. Nah, adik-adik mau kan membantu orang lain? Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di Filipi 2 ayat yang keempat, kita ini juga diajarkan untuk dapat membantu orang lain juga, ya. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kak Christine berharap adik-adik bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang memperhatikan orang lain, yang mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Tuhan, tolong kami untuk jadi anak-anak yang mau membantu. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan tolong agar kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya semua sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lupa ya, kita adalah pasukan-pasukan Kristus yang suka berbagi kepada sesama kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu, kamu bisa mentransfer ke nomor QRIS berikut ini. Atau kamu bisa memberikan secara langsung. Adik-adik di rumah, mari kita mau memberi persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian sama-sama untuk kita memberi persembahan syukur kita. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih buat persembahan adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berada di penghujung ibadah KA kita pagi hari ini. Pengumumannya jangan lupa minggu depan kita jumpa kembali ya, jam 9 pagi secara onsite, demikian secara online. Adik-adik jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Adik-adik di rumah, kita juga berdoa untuk teman-teman yang hari ini beribadah, yang sakit, demikian yang berulang tahun, kita memberkati mereka. Dan kita akan menutup ibadah KA pada kesempatan pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri bersama mama dan papa kamu. Mari kita naikkan pujian
Dan kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk berkat pada siang pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berdoa buat anak-anak yang sedang di dalam keadaan yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang hari-hari ini di dalam setiap persoalan, bahkan kami berdoa mereka yang sedang berlibur bersama keluarga, Tuhan juga memberkati dan menyertai serta melindungi mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak yang mungkin sepanjang minggu ini berulang tahun, kiranya berkat Tuhan, umur yang panjang dengan kesehatan, kecerdasan, roh takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, Tuhan limpahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah KA Gugdi Pluit pada pagi siang hari ini dengan berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Sama-sama anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat adik-adik, sampai jumpa minggu depan.